Halo, selamat pagi. Sekarang aku mau jelasin tentang mobil manual. Bedanya apa sih sama mobil matic, ya? Dan yang sering kita temui di Jember itu untuk saat ini masih dominan mobil manual. Ya, ini sekarang aku lagi pakai Xenia Daihatsu. Oke. Sekarang pertama kita mulai dari pedal dulu. Nah, kalau mobil matic manual, itu pedalnya ada 3 ya. Oke, itu pedal apa aja? Ini yang pertama, aku pakai kaki ya. Nih, yang sebelah kanan itu pedal gas, yang ini rem, yang ini kopling, yang paling kiri ini kopling namanya. Oke. Nah, gas rem kita tahu ya fungsinya untuk apa dan penggunaannya gimana. Tinggal diinjek aja tapi pelan-pelan gitu. Bedanya cuman di kopling ini. Kalau kalian udah pernah pakai motor koplingan kayak motor cowok gitu, Ninja gitu, pasti kalian tahu bedanya apa, gunanya fungsinya si kopling ini ya. Oke, sekarang aku jelasin dari mobil, dari kopling mobil maksudnya. Oke, kopling ini ya, bentar enggak ya. Oke, kopling ini pakainya harus penuh ke dalam, nggak boleh nyisa, nggak boleh sedikit, nggak boleh cuma nyentuh. Karena kalau cuma setengah-setengah, nanti mobil itu resiko bakal mati terus. Tuh, mati-matian gitu ya. Pernah kan ngelihat mobil jalan tiba-tiba jeglek gitu? Nah, itu pasti kesalahannya ada di kopling. Kesalahannya karena kita kurang nginjeknya. Oke. Jadi makainya harus full kopling, nggak boleh setengah-setengah. Tuh, makanya kayak gitu. Sekarang aku jelasin dari sisi fungsinya. Oke, dari fungsinya, kopling ini punya yang paling utama deh. Yang paling utama, kopling ini dipakai kalau kita mau oper persneleng, gigi, atau kalau di motor tuh gigi ya namanya ya. Di motor kayak Vega gitu tuh gigi. Nah, bedanya giginya di mobil manual tuh kayak gini, dan pasti dia bentuknya kayak gini, gambarnya pun pasti kayak gini. Nih, persnelengnya. Oke. Jadi sebelum kita oper nih gigi, ini harus kopling full. Kopling full dulu, baru si gigi ini bisa dioper atau dipindah. Ya. Tuh. Kalau kita lepas kopling, nih aku lepas ya. Dan gigi ini kita oper, dia nggak bisa tuh. Walaupun kita mau dorong paksa kayak gimana pun, ini tetap nggak bakalan masuk. Terkadang ada sih yang masuk, cuman biasanya nanti malah gearnya yang patah, ininya persnelengnya ya. Mesin bawah gabungan antara sama persneleng itu yang jadi gampang patah, nanti cepet rusak jadinya. Jadi kenapa harus kita bener di kopling, itu karena nyambung sama ini tuh. Oke, tuh. Jadi kalau misalnya pas kita jalan tuh, atau pas kita lagi belajar gitu ya, biasanya sih anak yang sering aku latih tuh gitu, kok giginya nggak mau masuk ya kak, persnelengnya nggak mau masuk ya kak, kok berat gitu. Nah, itu berarti kamu ada kesalahan sama koplingnya. Terkadang orang-orang itu ngerasa dia udah nginjek kopling, tapi padahal koplingnya belum full, dan mereka tuh ngerasanya udah full, udah penuh gitu maksudnya. Berarti kalau ini nggak bisa diputar kemana-mana, nggak bisa diubah kemana-mana, berarti ada kesalahan sama koplingnya. Nih aku paksa nggak bisa ya, ini udah aku paksa nih, tuh nggak bisa. Jadi harus ini full dulu, ini full, ini baru tuh bisa didorong. Oke, tuh. Dan yang kedua, kopling itu dipakai kalau kita mau ngerem. Jadi sebelum nginjek si rem ini, kita nggak bisa nih kayak kita pakai motor matic, abis ngegas terus tiba-tiba ada apa kita mau berhenti langsung zet gitu, nggak boleh. Jadi abis dari ini langsung set gitu, nggak bisa. Jadi harus pakai kopling dulu full, dan ini baru kita nginjek rem pelan-pelan gitu. Oke, jadi kita nggak boleh asal nginjek rem kalau ini mobil manual, jadi harus tetap pakai kopling gitu. Tapi kalau
ini matic, kamu bisa tinggal injek lepas lagi, injek lagi, lepas lagi gitu boleh. Tapi kalau manual harus pakai kopling. Itu. Kenapa lagi? Kenapa Kak kalau kita nggak pakai kopling langsung diinjek gitu? Emangnya nggak bisa ya gitu? Tentu ada situasi tertentu yang bisa kita langsung pakai rem tanpa harus kopling, tapi itu nanti ya kalau kalian udah mahir atau udah paham tentang mesin mobil manual. Cuma kalau kalian masih baru belajar, lebih baik kalian siap-siap di kopling, karena resikonya yaitu tadi mobil pasti mati-matiin. Dan kalau mobil kalian sebentar dinyalain terus jeglek mati lagi, terus dinyalain lagi terus baru jalan jeglek lagi, itu bikin cepat rusak di mobil kalian. Gearnya juga cepat patah, pokoknya mesin-mesin di depan tuh cepat rusak. Jadi yang harusnya kalian itu misal turun mesin tuh bisa 5 atau 7 tahun, paling 3 tahun 4 tahun kalian udah bisa turun mesin. Kan sayang kan, turun mesin kalau mobil manual tuh bisa 5-7 jutaan loh. Jadi kalau kalau kalian bisa ngerawat mobil, jadi mobil kalian juga bisa awet gitu. Dan ngerawat mobil itu juga bukan cuman dari kita ngebersihin, tapi juga pemakaian juga. Jadi harus tahu pemakaian yang benar tuh gimana biar mobil kalian juga tetap awet terus gitu. Oke. Tuh. Jadi yang paling utama itu untuk persneling sama rem. Itu nggak boleh lupa. Kalian harus ingat itu. Itu soal kopling ya. Terus sebenarnya ada poin ketiga. Itu juga pun kita harus pakai kopling. Itu untuk menstabilkan gas. Yang tadinya kita udah ngegas, terus tiba-tiba kita turunin, terus gitu kita gas lagi. Itu biasanya kita mau ngegas lagi tuh harus pakai kopling harusnya ya. Tapi karena itu pengecualian sih, kalau untuk orang belajar itu nggak terlalu dipakai. Tapi itu wajib, kalau kita udah mahir, udah bisa, itu wajib. Itu untuk menstabilkan gasnya biar nggak nyendat-nyendat gitu. Oke? Itu soal persneling. Salah. Sorry, itu soal kopling. Nah, terus ya, pakainya ya gimana ya? Makanya gimana sih, Kak? Kalau untuk nginjeknya, kalian injek full aja, nggak perlu ragu-ragu. Tapi kalau untuk ngelepasnya, kalian harus sedikit-sedikit, pelan-pelan, sampai si mobil itu berasa jalan. Kalau udah jalan, ditahan, baru beberapa detik, baru dilepas lagi sisanya sampai habis. Jadi nggak boleh ketika kita main kopling tuh injek full habis itu langsung lepas gitu. Itu juga pun yang bikin mobil mati juga, ya. Jadi tetap poinnya yang bikin mobil mati itu antara di kopling, di rem, dan di gas. Bertiga itu dah. Itu, ya. Sebenarnya semuanya ngaruh sih, persneling pun juga ngaruh. Tapi yang paling utama dan sering bikin mereka lupa itu ya di kopling. Dan itu kelemahan mobil manual daripada matic. Matic nggak pernah mati-matiin kayak gitu. Tapi kalau manual sering dan pasti karena kesalahan di kopling. Gitu. Oke. Jadi kalau soal kopling kalian harus hati-hati karena kunci manual itu ada di koplingnya. Oke. Terus sekarang ini persneling ya. Oke. Semua persneling manual apapun, mobil jenis apapun, mobil tipe apapun yang namanya manual, tetap diagramnya kayak gini, seputar ini ya. 1 di sini, 2 di sini, 3 di sini, 4 di sini, 5 dan R. Kadang ada yang lebih dikit sih gitu, cuma biasanya itu model lama. Kalau masih mobil baru kayak gini. Dan cuma bedanya sama mobil baru tuh kadang ada yang persnelingnya di tengah kayak gini, ada yang di sini ya. Bedanya cuma penempatan aja. Kalau soal diagramnya ya begini-begini aja tuh. Nah, ini maksudnya apa sih, Kak? Gitu. Ya. 1, 2 apa cuma ke depan, ke belakang gitu ya? Terus apa bedanya nih 1, 2, 3, 4, 5 dan ini R juga, ini apa gitu kan ya? Oke, aku jelasin satu-satu. Ya. 1, oke, netral tuh di sini ya, sini, klik sini. Nah,
dia bisa digeser ke kanan dan ke kiri. Jadi 0 atau netral itu ada di tengah sini. Anggap ini kalau di gambar tuh ada nolnya gitu ya. Oke, dari posisi 0 kita mau naik ke gigi 1 ke sini ya. Jadi kita ngikutin gambar. Anggap yang lain ini nggak ada, adanya cuma 0 sama 1. Jadi dari titik sini 1 itu berarti ke arah mana ya? Ke sini dulu, habis itu ke sini gitu. Nah, tuh gigi 1. Berarti dari 0 ke kiri dulu baru ke depan. Nah, itu namanya gigi 1. Oke. Terus kalau misalnya mau naik gigi nih Kak, dari 1 mau ke 2, apa langsung tarik gini aja ya Kak? Gitu. Sebenarnya bisa. Kalau kalian udah mahir, itu bisa dan itu benar ya. Cuman kalau kalian masih baru belajar, biasanya untuk kita pakai cara kayak gitu, itu resikonya resiko kesalahan itu lebih tinggi daripada kita dinolin. Jadi lebih baik kalau masih baru belajar, itu kita biasain setiap kali mau rubah gigi, kita netralin dulu atau nolin dulu di sini. Ya, jadi yang tadinya kita dari gigi 1 dinetralin dulu ke tengah nih. Nah, jadi kita baru mikir lagi mau kedua tuh kemana ya, dari 0 ya gitu. Dari 0 ini berarti kalau 2 tuh sini ya. Berarti kalau dari tengah sini mau kedua tuh ke arah mana? Ke kiri sini, segitu ke belakang tuh. Nah, jadi kalian tuh bisa hafal kalau 2 tuh sebenarnya harusnya ke kiri dulu baru ke belakang gitu. Karena kalau untuk manual, kalian salah belok kanan, belok kiri, ke depan, ke belakang, salah belok dikit aja, itu udah salah di giginya gitu ya. Dan ini beda sama mobil Matic. Kalau Matic itu dia biasanya dibantu sama indikator di depan ya, di dashboard tuh ada indikator, dan ini nggak ada, dan kita harus hafal dari posisi gigi ini lagi ada di mana gitu. Dan kalau bisa ya kita harus ingat tadi kita masuk berapa, jadi nggak perlu kita tolah-tolah lagi tuh. Oke. Dan mau dirubah ke gigi 3, tadi kan kita di 2 nih misalnya ya, tadi kita udah masuk 2, terus habis gitu mau ditigain, dinolin lagi, taruh ke tengah lagi. Nah, taruh tengah. Kalau udah di tengah, nah dari tengah nih mau ke 3 kemana Kak? Langsung aja ke depan. Jadi dia nggak ada ke kanan kiri kan, jadi dia langsung depan 3 nih, langsung crek gitu, jadi 3 deh tuh. Terus mau ke 4, nolin 4 kemana dari 0? Ke belakang, tarik aja ke belakang tuh. Nah ya, oke. Dan biasanya orang sering salah di gigi 2 sama 4 karena mereka sama-sama ke belakang. Nah, sebenarnya nginget gigi tuh gampang ya. Gigi ganjil itu ke depan semua, cuma dia beda ke kanan sama ke kiri aja gitu. Terus gigi genap itu ke belakang, cuma beda ke kiri kanan aja gitu ya. Terus kalau kita misalnya kita buru-buru atau lupa nih, langsung ditarik ke belakang gitu, kita maunya niatnya mau ke 2, tapi karena kita lupa nggak ke kiri dulu, langsung ditarik ke belakang, itu nanti malah jadi salah gigi 4. Nah, jadi harus ingat, oh iya aku mau naik gigi 2 nih gitu. Berarti 2 tuh kemana? Ke kiri dulu baru ke belakang. Oh iya gitu. Jadi bukan 2 kemana ya? Oh ke belakang. Jadi jangan langsung tarik jrek ke belakang, itu malah jadi gigi 4. Dan kalau udah salah gigi 4, apa resikonya? Pasti mati lagi. Mobil jadi sering mati-matian gitu. Oke. Mau ke gigi 5. Dari 0 lagi. 5 tuh kemana? Ke kanan, ke depan. Tuh. Jadi kalau mau ubah gigi, usahain dinolin dulu, biar kalian itu ingat sebenarnya harusnya kemana. Jadi bukan asal ke depan, ke belakang, ditarik, didorong gitu. Jadi harus ngikutin diagramnya. Oke. Dan R ini reverse, artinya mundur ya. Jadi kalau kalian mau ke gigi mundur atau kalian mau berubah mundur, ya tetap aja dinolin dulu. Habis gitu ke kanan, ke belakang. Hehehe. Iya. Itu gigi R ya. Oke, itu dulu seputar Persneleng. Nanti aku kasih contohnya. Ini cuma penjelasannya aja. Oke, sekarang aku kasih contoh sambil jalan ya. Gimana caranya sih pakai mobil manual itu yang benar, yang terutama dari Persneleng atau gigi.
sekarang kita sambil jalan. Jalan yang pertama gimana Mbak? Koplingnya dulu diinjek full. Habis gitu persnelingnya dimasukin giginya satu tuh kemana? Ke kiri, ke depan. Oke. Terus habis gitu handremnya dilepas, turunin. Oke. Habis gitu koplingnya dilepas dikit-dikit. Nih ya, nih kakiku nih dilepas dikit sampai mobil ini berasa jalan. Oke, ngelepasnya kayak gitu ya, dikit-dikit sampai mobilnya kerasa jalan. Oke, kerasa jalan. Kalau udah jalan ditahan koplingnya. Habis gitu digas lagi dikit-dikit. Nah, kalau udah ngegas nih baru dilepas lagi sisa koplingnya. Nah, tuh RPM kan jalan tuh, berarti kita udah ngegas gitu. Oke, itu caranya kita kalau mau jalan. Sekarang gimana caranya kalau kita mau berhenti nih Mbak gitu. Oke, sekarang gimana kalau mau berhenti Mbak ya? Kalau mau berhenti, yang pertama lagi kita kan mau ngerem nih, berarti kan diingat kalau mau berhenti harus pakai kopling, atau kalau mau ngerem harus kopling dulu diinjek full ya. Berarti kakinya dikopling dulu full. Nah, habis gitu direm nih dikit-dikit nih, bingung nih kakinya nih. Nah, tuh direm ya sampai mobilnya berhenti. Oke, berhenti. Habis gitu giginya dinolin dulu. Ini tadi kan ke satu, dinolin dulu ke tengah. Nah, ini udah nengah apa belum nih gitu ya. Kita tahu enggaknya dari mana. Ini digeser kanan kiri. Kalau dia bisa digeser berarti kamu udah bener. Ini udah bener 0 maksudnya. Oke, habis gitu handremnya ditarik. Nah, baru habis gitu kakinya tuh dua-duanya bisa dilepas semua. Nah, gitu. Oke. Nah, kenapa kopling itu harus pelan-pelan? Kenapa nggak langsung dilepas aja Mbak gitu? Nggak boleh tah kopling itu langsung dilepas semua gitu. Nggak boleh. Kalau koplingnya langsung dilepas, nanti pasti mobilnya mati atau jeglek gitu. Ya, pernah kan ngelihat mobil tuh yang tiba-tiba jeglek atau kayak lompat gitu ya? Itu berarti dia kesalahannya ada di kopling. Koplingnya kecepatan ngelepasnya. Makanya kopling itu harus dikit-dikit. Dan ingat sekali lagi, kuncinya mobil manual itu ada di koplingnya. Jadi harus koplingnya pelan-pelan. Oke, aku kasih contoh kalau misalnya kita salah gitu ya. Itu tadi contoh benernya. Sekarang aku coba kasih contoh salahnya. Oke, nih habis giginya udah dimasukin satu. Oke, misalnya dari 0. Masuk gigi di kopling full. Habis gitu giginya dimasukin satu. Nah, habis gitu langsung deh koplingnya dilepas semua. Ceklek. Nah, gitu. Pernah ngerasain mobil kayak gitu nggak? Nah, itu bikin mobilmu cepat rusak, gearnya juga cepat patah gitu. Makanya kenapa kopling itu harus pelan-pelan, jadinya mati kayak gini. Nah, kalau udah kayak gini gimana nih Kak gitu? Di kopling full ya. Nah, habis gitu mobilnya dinyalain deh. Nah, dan ingat kalau udah koplingnya diinjek full, ngelepasnya harus pelan-pelan ya. Lepasnya dikit sampai mobil ini berasa jalan. Oke, jalan, ditahan koplingnya, jangan dilepas lagi. Nah, kalau udah jalan gini baru dia dilepas sisanya. Nah, jadi jangan langsung dilepas, nanti mati kayak begitu lagi. Oke, sekarang berhenti lagi nih, kita di pertigaan, di kopling full, habis gitu direm pelan-pelan. Oke, berhenti ya. Terus sekarang mau jalan lagi. Pokoknya setiap kali nginjek kopling harus koplingnya pelan-pelan. Dan kalau nginjek kopling sama rem, berarti remnya dulu dilepas semua, baru habis gitu koplingnya dilepas dikit-dikit sambil dipasin deh setirnya. Nah,
kuncinya ada di kopling. Jadi kalau koplingnya kalian pelan-pelan, jalannya pun kalian juga pelan-pelan. Jadi semuanya tergantung sama kopling. Kita coba ngulang yang kemarin dulu ya. Sekarang aku lagi sama Mbak Miftah. Ini aku kasih contoh prakteknya kalau pas lagi mau naik gigi oper gigi kedua ya. Ini sekarang kita lagi gigi 1, lagi persnel yang 1. Oke, kemarin gimana Mbak kalau mau oper gigi 2? Nah, aku nanya dulu, bukan dipraktekin. Injak kopling, oper gigi 2. Naik dulu, oper gigi 2. 2 kemana? 2 ke kanan, 2 ke kanan pas ke belakang. Itu dilihat diagramnya kalau nggak hafal. 2 kemana? Itu 2 apa mundur? Oh, ke kanan pas ke belakang. Kanan tuh kemana sih? Gini. Itu kanan? Iya. Itu ke kanan ya? Kiri, astagfirullahaladzim. Kok Oke, 2 berarti kemana? 2 berarti ke kiri pas ke belakang. Ya, kalau kamu salah ke kanan jadi mundur nanti. Kalau mundur nanti malah patah lagi gearnya. Ya. Oke, sekarang coba naik gigi dah. Digas dulu ya sampai di atas 2. Oke, habis gitu. Oke. Nah. Kurang halus ya? Soalnya koplingnya langsung dilepas. Oke, sekarang kita belajar ngurangi gigi. Soalnya kita ntar lagi mau putar balik ya. Terbalik di sini aja. Ini sekarang kita lagi gigi 2. Terus sekarang mau oper ke gigi 1. Sennya jangan lupa. Nah, ini sebelum Mbak Miftah oper gigi tuh dia kakinya udah dikopling dulu ya. Jadi ingat setiap kali mau rubah ini persneleng, jadi harus kaki tuh dikopling. Kalau nggak dikopling, ini nggak bisa masuk. Ya Mbak ya? Iya. Benar. Oke, sekarang kita putar balik. Kena mundur, jangan sampai lupa muternya. Kopling full. Kopling dulu. Oke, itu penjelasanku tentang dasar-dasar belajar mengemudi mobil transmisi manual ya. Jadi yang pertama dan yang utama kalian harus paham dan kalian harus tahu ngira-ngira soal kopling harus benar ya. Jadi pemakaian kopling tuh kayak gimana yang benar itu harus pas. Jadi ini bedanya mobil manual sama mobil matic itu ada di koplingnya. Jadi kalau kalian salah di kopling pasti nanti pemakaiannya pun juga nggak enak. Terus selain kopling, nomor 2, yang kedua itu ada di persneleng. Karena persneleng manual sama matic itu beda, jadi kalian harus benar-benar hafal tuh gigi 1, 2, 3 dan sampai R itu kayak gimana. Untuk urutannya kemana, gitu maksudnya ya. Terus yang ketiga itu di setir. Ya, jadi setir itu kalian harus tahu dia belok ke kiri, ke kanan, seberapa banyak, tikungannya tajam apa enggak, kayak gitu. Itu harus hafal, harus bisa ngira-ngira. Jadi poin yang paling penting di mobil manual itu cuma 3 poin itu aja. Kalau kalian udah bisa di 3 poin itu, pasti kalian udah bisa lancar ke jalan raya. Oke? Tapi kalau misalnya kalian belajar tanpa ada instruktur atau tanpa melalui lembaga kursus, kalian mau belajarnya secara otodidak atau belajar sendiri pakai YouTube, cukup lihat dari YouTube aja gitu. Sebenarnya bisa, asalkan kalian itu berani dan kalian paham secara teori dan secara praktek nyetir itu kayak gimana ya. Tapi kalau misalnya ketika kalian belajar ternyata kok kayaknya nggak pas ya gitu, berarti ya mau nggak mau harus pakai instruktur. Jadi biar kalian tuh bener-bener paham jalannya mobil dan tekniknya itu yang bener kayak gimana gitu. Oke, karena resikonya juga besar. Oke, itu aja seputar dasar-dasar mobil manual. Kalau kalian ada komen-komen, silakan kasih komen di kolom komentar.
Kalau misalnya ada yang mau pengen kalian request, pengen belajar ini atau belajar itu, kalian pengen tahu tentang ini, nanti aku usahain aku share video yang lain. Terus dan jangan lupa ya dikasih like dan subscribe-nya. Oke, thank you.